Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Ramadhani dari IPM M3 semester 6, mahasiswa Pendidikan Matematika, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dengan dosen pembimbing Ibu Rusi Ulfa Hasanah MPD. Pada video ini, saya akan membuktikan definisi 3.1.8 tentang ekor barisan dan teorema 3.1.9 tentang kekonvergenan ekor barisan. Dan video ini juga merupakan tugas pengantar analisis yang ada di jurusan Pendidikan Matematika, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Selamat menyaksikan. Nah, di sini telah saya paparkan definisi 3.1.8 yaitu tentang ekor barisan, di mana jika X sama dengan X1, X2 dan seterusnya adalah suatu barisan bilangan real, dan jika M adalah bilangan asli, maka ekor M dari X adalah barisan didefinisikan sebagai XM sama dengan XM plus N, di mana N elemen dari bilangan asli, sama dengan xm plus 1, xm plus 2, dan seterusnya. Sebagai contoh, ekor ketiga dari barisan X di mana nilai X ini yaitu 2, 4, 6, 8, dan seterusnya adalah barisan X3. Maka barisan X3 atau ekor ketiga dari barisan ini menjadi 8, 10, 12, dan seterusnya. Nah, jadi di sini maksud dari definisi 3.1.8 tersebut adalah jika misalnya kita punya X itu adalah suatu barisan bilangan real. Nah, X ini X ini adalah barisan bilangan real. Ada di situ dia XM. XM itu adalah ekor barisan. Misalnya seperti ini ekor barisannya. Maka ekor ke M dari barisannya itu didefinisikan sebagai XM sama dengan XM plus N, di mana N elemen dari bilangan asli. Nah, jadi seperti ini. Jadi di sini misalkan bahwa X itu adalah barisan bilangan real. X ini adalah barisan bilangan real, atau kita tuliskan bahwa X itu sama dengan X1, X2, X3, dan seterusnya. Nah, jadi bahwa M itu kan merupakan elemen dari bilangan asli. Maka ekor ke M dari barisan X, maka ekor M dari barisan X didefinisikan sebagai XM sama dengan XM plus N, di mana N elemen dari bilangan asli. Nah, di sini kan telah dipaparkan bahwa sebagai contoh ekor ketiga dari barisan X, di mana nilai X-nya ini kan ada 2, 4, 6, 8. Jadi kan ditanya yaitu ekor ketiga. Ekor ketiga ini kan adalah XM. Maka ekor ketiga, karena dia ditanya yang ketiga, maka X-nya menjadi X3, yaitu nilainya 8, 10, 12, dan seterusnya. Jadi kalau dia ditanya adalah ekor keempat, maka dia nanti di sini menjadi X4 gitu. Nah, jadi misalnya itu X itu kan nilainya 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Maka X3-nya menjadi 8, 10, 12, dan seterusnya. Nah, jadi mengapa dia menjadi seperti ini? Nah, di sini kan diketahui bahwa dari definisi bahwa X3 ini kan XM. Maka XM itu sama dengan XM ini adalah XM plus N. Nah, jadi di sini kalau 8 ini kan berarti XM kan X3, ekor ketiga yang ditanya. Jadi dia menjadi di sini X3 plus N. N-nya ini dari mana? N-nya ini dari sini. N-nya itu yaitu barisan dari X ini. Maka barisan awalnya dia ini menjadi X1, ini menjadi X2, ini menjadi X3, ini menjadi
X4. Maka dia menjadi di sini X3 plus 1, kemudian dia menjadi X3 plus 2, ini menjadi X3 plus 3, dan seterusnya. Maka kalau telah diperoleh seperti ini, X3 plus 1 kan hasilnya yaitu X4 ya. Jadi kita lihat dari barisan X ini yang mana X4-nya, itu X4-nya yaitu 8. Kemudian X5-nya yaitu seterusnya yaitu 10, X6-nya yaitu 12, dan seterusnya. Maka dia diperoleh ekor ketiganya itu menjadi 8, 10, 12, dan seterusnya. Nah, begitu. Jadi kalau misalnya saya beri contoh lain, misalnya saya beri contoh lain. Ini saya misalkan aja, saya punya barisan X yang nilainya yaitu setengah, 1/4, ini dimisalkan 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, dan seterusnya. Maka berapa ekor ketiga atau X ketiga dari barisan X tersebut? Nah, X3 berarti kan seperti tadi, X3 yaitu XM plus N. Maka di sini karena dia X3, jadi dia X3 plus 1, X3 plus 2, X3 plus 3, dan seterusnya. Nah, ini merupakan X1 dari barisan X, ini X2, ini merupakan X3, ini merupakan X4, ini merupakan X5, X6, dan seterusnya. Jadi X3 plus 1 kan hasilnya X4. Maka kita lihat dari barisan X ini, X4-nya berapa? Yaitu 1/16. Kemudian X5-nya berapa? X5 yaitu 1/32. Kemudian X6-nya berapa? Yaitu 1/64. Dan seterusnya. Maka dia diperoleh ekor ketiga dari barisan X ini, yaitu X-nya setengah, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64 adalah 1/16, 1/32, 1/64, dan seterusnya. Maka inilah dia penjelasan dari definisi 3.1.8, yaitu tentang ekor barisan, di mana ekor barisan itu didefinisikan dia sebagai XM. Nah, jadi kalau kita punya barisan X dan ditanya XM atau ekor barisan, maka dia biasa menggunakan XM plus N, di mana XM itu adalah ekor barisannya. Jadi kalau misalnya ditanya ekor ketiga dari barisan X, maka XM-nya itu yaitu seperti tadi, berarti dia menjadi X3 plus 1, X3 plus 2, X3 plus 3, dan seterusnya. Jadi kalau misalnya ditanya adalah S4, misalnya kan ditanya yaitu X4, maka dia nanti XM-nya ini menjadi X4 dan dia menjadi X4 plus 1, X4 plus 2, X4 plus 3, dan seterusnya sesuai dengan definisi XM tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan selanjutnya yaitu tentang teorema 3.1.9, yaitu tentang kekonvergenan ekor barisan. Di sini kan misalkan X sama dengan Xn, di mana N elemen dari bilangan asli adalah barisan bilangan real dan M elemen dari bilangan asli. Maka ekor M adalah Xm sama dengan Xm plus N, di mana N elemen dari bilangan asli. Dari X konvergen jika dan hanya jika X konvergen. Dalam hal ini atau dengan kata lain kita bisa tuliskan limit XM sama dengan limit X. Nah, jadi di sini maksud dari teorema ini adalah misalkan kan jika kita punya X ini kan yaitu Xn. X ini kan adalah barisan bilangan real, dan jika kita juga punya ekor barisan yaitu XM, yaitu XM plus N, ini dia konvergen dengan X dengan syarat jika dan hanya jika X-nya ini konvergen. Nah, jadi kan kalau X-nya di sini XM ekor barisan ya kan, ekor barisan ke M ini konvergen jika dan hanya jika X-nya ini konvergen. Nah, jadi kan dikatakan bahwa XM ini kan konvergen
jika dan hanya jika X-nya konvergen. Nah, atau dengan kata lain kita bisa tuliskan limit XM sama dengan limit X. Nah, jadi di sini misalkan kita ada suatu barisan. Misalkan kita ada suatu barisan X. Nah, barisannya kita pakai bisa ya seperti tadi bahwa barisannya yaitu setengah, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64 dan seterusnya. Di sini kan kita tahu kalau barisan ini dia akan konvergen ke 0. Kemudian kita punya ekor barisan dari barisan X ini, yaitu kan tadi ada ekor barisannya ya. Ekor barisan ketiga dari X ini, yaitu kan nilainya menjadi 1/16, 1/32, 1/64 dan seterusnya. Di sini kita tahu dia akan konvergen ke 0 juga. Nah, jadi di sini maksud dari teorema ini adalah XM ini konvergen jika X-nya ini konvergen. Jadi kalau XM-nya ini konvergen ke 0 jika X-nya ini juga konvergen ke 0. Nah, di sini kan dari definisi dari teorema ini kan paparkan bahwa X ini kan yaitu Xn. X ini kan sama dengan Xn. Xm ini sama dengan Xm plus N. Jadi diketahui dari teorema tersebut X itu kan sama dengan Xn. Xm sama dengan Xm plus N. Nah, di sini jadi yang akan kita buktikan di sini adalah apakah nilai konvergennya ini sama? Akan dibuktikan apakah nilai konvergennya sama, atau dengan kata lain kita bisa tuliskan limit Xm sama dengan limit X. Nah, jadi kita lihat sembarang anggota XM ya. Kita lihat sembarang anggota XM. Jadi misalnya kita memilih elemen ke P pada XM, itu artinya sama saja dengan kita memilih elemen ke P plus M pada XM. Misalkan kan kita memilih elemen ke P pada XM, ini artinya sama saja dengan kita memilih elemen ke M plus P pada X. Nah, jadi di sini kan misalnya saya punya barisan X. Nah, saya punya barisan X seperti ini. Saya tulis seperti ini. Nah, di sini saya punya barisan X. Maka si anggota XM-nya ini, misalkan di sini dia nilainya A gitu kan. Maka si anggota XM ini pasti akan dia memulai A-nya mungkin seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya saya memilih elemen kedua daripada XM, pasti dia akan sama saja dengan saya memilih elemen kedua M plus P dari X. Misalnya kan saya kalau saya memilih di sini gitu ya. Nah, ini akan bersesuaian atau sama dengan saya memilih di sini di barisan X ini. Begitupun seterusnya. Ini kalau misalnya saya memilih di sini misalnya. Nah, di sini kan dia menjadi urutan pertama ya. Urutan pertama di XM. Namun dia di sini tidak menjadi urutan pertama, tapi dia di sini menjadi urutan M plus 1 mungkin. Nah, jadi M plus 1 dari X. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya saya memilih elemen ke P pada XM, itu artinya sama saja dengan saya memilih elemen ke M plus P pada X. Dengan cara yang sama kalau misalnya dibalik. Misalnya kan dibalik. Kita memilih elemen ke Q pada X. Misalnya kan dibalik misalnya. Nah, itu artinya dengan sama saja dengan memilih elemen
ke Q min M pada XM. Nah, jadi kalau misalnya dibalik juga berlakunya sama. Jadi kalau kita misalnya memilih elemen ke Q pada X, itu artinya sama saja dengan kita memilih elemen ke Q min M pada XM. Nah, misalkan saya memilih urutan di sini misalnya. Nah, di sini, maka dia di XM ini jatuh kemana? Maka dia akan jatuh ke barisan ketiga ya. Nah, dia akan jatuh ke barisan ketiga karena misalkan ceritanya M-nya segini. Ini M-nya. Ini dia M plus 1, M plus 2, M plus 3, dan seterusnya. Jadi ceritanya M-nya segini. Maka kalau misalnya saya memilih elemen di sini, dia akan jatuh pada barisan XM yang di sini. Misalnya gitu. Ini misalkan posisinya ini Q min M gitu ya. Nah, jadi misalnya saya tambah barisannya. Misalnya nih. Ini juga. Maka misalnya saya memilih di sini. Maka di barisan XM ini dia akan jatuh ke barisan keempat. Kalau misalnya saya memilih di sini juga dia akan jatuh ke barisan sini gitu. Nah, inilah dia maksud dari teorema tersebut. Inilah dia awalan dari teorema 3.9 ini. Nah, setelah saya jelaskan awalan dari teorema ini, maka di sini saya akan buktikan teorema ini. Karena dia di sini kan jika dan hanya jika, maka dia pembuktiannya ini harus dengan dua arah, yaitu dari kiri ke kanan dan dari kanan ke kiri. Baiklah, saya mulai pembuktiannya. Pertama, saya mulai pembuktiannya ini terlebih dahulu dari kiri ke kanan. Nah, misalkan kan kita punya XM-nya ini konvergen ke X. XM-nya ini dia konvergen ke X, maka X juga konvergen ke X. Misalnya kan kita XM-nya ini kan dia konvergen ke X, maka X juga konvergen ke X. Nah, jadi pertama kita punya ini ya, XM-nya ini kan dia konvergen ke X. Berdasarkan definisi kan kita punya setiap epsilon lebih kecil dari 0 ada Km, sehingga setiap K yang lebih besar dari sama dengan Km berlaku XK dikurang X kecil dari epsilon. Nah, oke, dari sini kan jadi kalau misalnya kita tahu XM-nya ini kan dia konvergen ke X, maka setiap epsilon berapapun pasti kita akan temukan nilai K yang bersesuaian. Nilai K ini kan dia nilai bilangan asli. Sehingga untuk anggota barisan XM ini ke K ini, di mana K-nya ini lebih besar dari sama dengan KM, nah, maka bahkan dia berada pada selang epsilon ini. Nah, jadi kalau misalnya saya gambar begini ya ilustrasinya. Nah, ini misalnya selang. Selangnya ini dia sebesar epsilon ini. Selangnya ini dia bersesuaian dengan KM. Nah, untuk bilangan asli yang lebih besar dari KM ini, pasti dia akan berada pada selang epsilon ini. Nah, atau jaraknya terhadap X. Ini kita katakan X ya. Nah, ini kita katakan X ya kan. Jaraknya ini terhadap X ini pasti dia lebih kecil daripada epsilon ini. Nah, gitu ya. Ini kita katakan dia XK, ini juga XK, ini juga XK. Nah, pokoknya K-nya ini lebih besar dari KM ini. Dia lebih besar dari KM ini. Nah, jadi urutan setelah anggota barisan KM ini pasti adalah berada pada selang epsilon ini. Artinya dia lebih kecil jaraknya daripada epsilon ini. Nah, untuk membuktikan apakah dia X konvergen ke X, maka ya kita tinggal pilih saja. Kita pilih nilai K. Kita pilih K. Kita pilih K yang bersesuaian dengan
yang bersesuaian dengan nilai KM pada XM. Dimana kita tahu nilai KM pada XM itu kan sama saja dengan seperti tadi. Misalkan kan kita memilih elemen ke P pada XM, itu kan artinya sama saja dengan kita memilih elemen ke P plus M pada XM. Nah, sudah, misalnya kan dia kalau kita memilih elemen ke P pada XM kan artinya sama saja dengan kita memilih elemen ke P plus M pada XM. Nah, jadi di sini KM ini kan berada pada XM, maka dia bersesuaian nilai K ini dia sama dengan nilai KM plus M. Bersesuaian dia kan? Nah, jadi kalau misalnya tahu kalau nilai K-nya ini kan dia sama dengan nilai K ini, maka dia otomatis untuk setiap N yang lebih besar dari K, yang K ini kan pada barisan X, maka akan berlaku XN dikurang X itu sama dengan XK dikurang X. Nah, karena XK-nya ini kan pada barisan sama dengan XM dan XN ini dia akan sama dengan X, maka sehingga ini kurang dari epsilon dan ini juga kurang dari epsilon. Maka setelah kita dapatkan ini, maka dia ini berlaku, maka X dia konvergen ke X ini terbukti dia X konvergen ke X. Nah, begitulah penjelasan dari kiri ke kanan. Kemudian sebaliknya, misalnya kan kita jelaskan sebaliknya itu yaitu dari kanan ke kiri. Nah, ini dia sebaliknya. Kalau misalnya kita memilih X konvergen ke X, maka XM konvergen ke X. Nah, dari sini kan kita dapatkan bahwa setiap epsilon kecil dari 0 sehingga berlaku XN dikurang X kecil dari epsilon untuk N yang lebih kecil dari sama dengan K. Nah, kalau misalnya seperti ini kan kita untuk menentukan XM ini dia konvergen ke X, maka kita perlakukan yang sama. Kita tinggal pilih saja nilai. Kita pilih KM untuk XM ya. KM ini untuk XM ya itu sama dengan K dikurang M. Nah, jadi karena nilai KM-nya ini sama dengan K min M, berdasarkan yang tadi kan dia jika kita memilih elemen ke Q pada X, itu kan artinya sama saja dengan kita memilih elemen ke Q min M pada XM. Sama dia kan bersesuaian, sehingga kalau kita sudah punya ini, maka untuk setiap K yang lebih besar dari sama dengan KM berlaku XK dikurang X itu sama dengan XN dikurang X. Nah, karena dia nilainya sama XN di sini dengan XK di sini, maka dia sama-sama kecil dari epsilon. Maka setelah kita dapatkan ini, maka dia ini terbukti XM konvergen ke X ini terbukti. Nah,
Inilah dia penjelasan dari teorema 3.1.9, yaitu dia di sini kan karena dia jika dan hanya jika, maka dia pembuktiannya ini harus dengan dua arah, yaitu dari kiri ke kanan dan dari kanan ke kiri. Dengan kita membuktikan dari kiri ke kanan, dia terbukti, dan dari kanan ke kiri juga terbukti. Nah, itulah dia penjelasan definisi 3.1.8 dan teorema 3.1.9 Introduction to Real Analysis. Thanks for watching. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.